Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang kita pelajari itu ada 4. 1. Gerak prong, 2. Efek tindal, 3. Elektroforesis, dan yang keempat adalah absorpsi. Untuk mempelajari materi tersebut, marilah kita simak bersama. Kali ini kita akan mempelajari bersama sifat koloid. Sifat koloid terbagi menjadi 8. Hanya kali ini kita akan mempelajari 4 sifat koloid. Sifat koloid yang ada, yang pertama adalah gerak Brown atau biasa disebut dengan gerak acak. Yang kedua adalah efek tindal atau yang biasa kita kenal dengan penghamburan cahaya. Yang ketiga adalah elektroforesis atau yang biasa kita kenal dengan gerak dalam medan listrik. Dan yang keempat adalah absorpsi atau penyerapan. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah gerak Brown. Gerak Brown itu sendiri adalah gerak acak partikel koloid. Gerak acak partikel koloid ini terjadi akibat tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Gerak acak partikel koloid ini terjadi terus-menerus sehingga bisa menyebabkan kestabilan pada partikel koloid. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mengapa susu yang ada di dalam gelas tidak mudah mengendap. Hal ini dikarenakan di dalam campuran tersebut terdapat partikel koloid yang bertumbukan dengan medium pendispersinya yang berupa air, sehingga melawan gravitasi bumi menyebabkan partikel koloid tidak mudah untuk mengendap atau tidak mudah untuk turun ke bawah menjadi sebuah endapan. Inilah akibat dari adanya gerak Brown terhadap kestabilan koloid. Ini animasi sederhana yang bisa kita lihat bahwa di dalam koloid ada tumbukan antara partikel koloid yang putih itu dengan air yang merupakan partikel H2O. Nah, setelah kalian memahami yang pertama, kita lanjut ke yang kedua, yaitu efek tindal. Efek tindal ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek tindal ini merupakan salah satu sifat yang bisa untuk mendeteksi apakah itu koloid atau bukan, karena hanya partikel koloid yang bisa melakukan efek tindal, yang bisa menghamburkan cahaya. Kita bisa amati pada gambar berikut ini, di mana nanti ditampilkan ada campuran yang berupa larutan, ada campuran yang berupa koloid, dan ada campuran yang berupa suspensi. Nah, bisa dilihat di situ bahwa ketika larutan A itu dicerangi oleh cahaya senter, maka seluruh cahaya yang diberikan dilewatkan karena partikelnya berukuran kecil. Sedangkan larutan B yang merupakan larutan koloid, ukuran partikelnya agak lebih besar sehingga menyebabkan beberapa partikel koloid bisa menembus cahaya bisa menembus partikel koloid sehingga cahayanya bisa dihamburkan oleh partikel koloid. Sedangkan suspensi pada larutan C itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ukuran partikelnya lebih besar sehingga menahan sinar untuk dapat melewati partikel suspensi tersebut. Untuk sifat yang ketiga adalah elektroforesis atau biasa dikenal dengan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik.
Mengapa terjadi elektroforesis? Itu karena partikel koloidnya bermuatan. Muatan koloid itu ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif, di mana muatan koloid positif akan menuju ke kutub negatif atau katoda, dan muatan negatif dari koloid akan menuju ke anoda atau kutub positif. Contohnya adalah pada pembuatan sol emas dengan menggunakan busur predik seperti di samping. Ketika sol emas itu bermuatan negatif, diberikan tegangan tinggi sumber DC, maka sol emas itu akan cenderung menuju ke kutub positif atau anoda. Ini bisa kita simpulkan bahwa sol atau koloid yang bermuatan negatif akan cenderung ke kutub positif, dan sebaliknya untuk koloid yang bermuatan positif akan menuju ke katoda atau kutub negatif. Sehingga elektroforesis ini bisa berguna untuk menentukan jenis muatan koloid. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah alat kotrel atau penyaring debu pabrik. Yang terakhir adalah absorpsi. Sifat yang keempat absorpsi ini merupakan penyerapan partikel koloid pada permukaan zat, sehingga partikel koloid dapat bermuatan. Absorpsi ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci baju dengan deterjen, kemudian menghilangkan sakit perut dengan menggunakan norit. Itu adalah contoh absorpsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, absorpsi itu akan terjadi penyerapan apabila koloid itu diberikan pada larutan yang bermuatan negatif, maka koloid akan bermuatan negatif pula. Begitu juga sebaliknya, ketika koloid itu menyerap ion negatif, maka dia akan menjadi koloid bermuatan negatif. Ini contohnya bisa kita lihat. Ketika sol FeOH3 itu lebih cenderung menarik ion H+ yang bermuatan positif, maka sol FeOH3 ini akan memiliki muatan positif pula. Begitu juga dengan sol AS2S3. Sol belerang ini akan cenderung menyerap ion negatif S2-, sehingga sol AS2S3 akan bermuatan negatif pula, sehingga penyerapan partikel koloid ini menyebabkan koloid mempunyai muatan, baik muatan positif atau muatan negatif. Setelah memahami 4 sifat koloid tersebut, ayo kita coba bersama tebak, ini kira-kira sifat koloid apa? Di gambar tersebut kita bisa melihat bahwa ada proses mencuci, menghilangkan kotoran dengan menggunakan deterjen atau sabun, sehingga akan terjadi proses penyerapan. Ya, kalau jawaban kalian benar absorpsi, kalian sudah paham. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah adanya berkas cahaya yang melewati celah-celah dedaunan di pagi hari. Kira-kira sifat koloid apa? Coba diingat kembali. Nah, inilah jawabannya, efek Tyndall. Kita lanjut yang ketiga. Ini adalah gambar cerobong asap pabrik, di mana di dalam cerobong asap pabrik ada sebuah alat yang namanya alat kotrel. Alat kotrel ini yang akan menyerap partikel-partikel kotoran sehingga mengendap dan tidak dikeluarkan. Ya, betul. Sifatnya adalah elektroforesis. Kita lanjut yang terakhir, yang keempat, yaitu efek Tyndall. Ada contoh efek Tyndall. Dan yang terakhir, ini adalah orang sakit perut. Ini akan diberikan obat. Obatnya adalah norit. Kira-kira apakah sifat koloid yang digunakan? Coba dipikirkan dari 4 sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika kalian benar, maka kalian bisa dipastikan sudah paham.
dan bisa membedakan keempat sifat koloid yang kita pelajari sebelumnya. Ya, kalau jawaban kalian asumsi, maka jawaban kalian benar adanya. Nah, setelah kalian mempelajari sifat-sifat koloid yang tadi, kalian juga melihat video animasinya. Tentunya video pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa memahami betul tentang sifat-sifat koloid. Untuk memperdalam lagi tentang pemahaman konsep kalian, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku-buku paket yang kalian miliki. Sekian video pembelajaran kali ini tentang sifat-sifat koloid. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.